Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Sabani dari kelas Ilmu Kesejahteraan Sosial C. Saya sedikit akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu bagaimana nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Pada bab ini akan mempelajari esensi, urgensi, dan nilai norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas peraturan perundangan di bawah UUD. A. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Pernahkah Anda mendengar istilah konstitusi? Tentu saja pernah, bukan? Apa konstitusi itu sebenarnya? Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Yang menganut paham modern secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Rumusan yang dikemukakannya adalah konstitusi itu merupakan satu kumpulan asas-asas mengenal kekuasaan pemerintahan, hak-hak yang diperintah dan hubungan antara keduanya, yaitu pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Konstitusi berfungsi: yang pertama, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyat. Yang kedua, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan. Yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Dan yang keempat, menjamin hak-hak asasi warga negara. B. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, konstitusi memiliki beberapa peran penting, yaitu antara lain: yang pertama, menetapkan tujuan berdirinya bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadi identitas atau jati diri seluruh bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjadi sumber hukum dan hukum tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia. Dan yang keempat, mengatur berbagai aspek mendasar dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia, termasuk dalam aspek administrasi pemerintahan. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Penelusuran historis dengan memahami pandangan Thomas Hobbes 1588 sampai 1879, kita akan dapat memahami mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini, artinya yaitu yang kuat mengalahkan yang lemah. Mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara? Jawabannya adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, yaitu Naoki Kobayashi, mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar Kerajaan Inggris misalnya, sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki suatu naskah Undang-Undang Dasar. Berdasarkan uraian tersebut, maka kita mempunyai dua macam pengertian tentang konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Dalam arti sempit, yaitu konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dan dalam arti luas, konstitusi yaitu
merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Pada awal era reformasi pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: A. Mengamandemen UUD NRI 1945. B. Menghapuskan doktrin Dewi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. C. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. D. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. E. Mewujudkan kebebasan pers. F. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Bagaimana hasil perubahan UUD NRI 1945 itu? Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR RI berhasil melakukan perubahan UUD NRI 1945. Perubahan UUD NRI 1945 yang pada mulainya merupakan tuntutan reformasi, dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Jadi, tidak heran jika dalam proses perubahan UUD NRI 1945, seluruh komponen bangsa berpartisipasi secara aktif dalam 4 kali masa sidang MPR. Setelah disahkannya perubahan keempat UUD NRI 1945 pada sidang tahunan MPR 2002. Dengan demikian dapat dikatakan tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. F. Rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yaitu konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah UUD. Kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkai dan satu kesatuan. Dari proses perubahan UUD NRI 1945 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut, yaitu: A. Perubahan UUD NRI 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahapan, yakni pada sidang umum MPR 1999, sidang tahunan MPR tahun 2000, 2001,
dan 2002. B. Hal itu terjadi karena materi perubahan UUD NRI 1945. G. Praktik kewarganegaraan. Materi muatan UUD NRI 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam suatu undang-undang. Hal ini karena norma yang ada dalam UUD NRI 1945 berisi aturan yang bersifat pokok dan garis-garis besar saja. Misalnya aturan tentang HAM dalam pasal 28 ayat 5 berbunyi, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menjabarkan norma tersebut disusunlah undang-undang pelaksanaannya, misal dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ada juga undang-undang lain yang dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan mengenai HAM yang ada di UUD NRI 1945.